Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum, yaumul arbi'a ar-rabi' min syahri Oktober 2023 muqabil tasi' ashar min syahri Rabi'il Awal 1445. Mazilna fi darsina fi kuliyatil hadis fi mabhas syarah min kitab Ad-Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil. Fawasalna al-an ila mas'alati ad-dabt atau hafalan. Fad-dabtu barakallahu fikum yang qasimu ila qismain. Kama qala al-muallif ad-dabtu naw'an huma dabtu sadr wa dabtul kitab. Adapun dabt as-sadr, dari sini terbagi rawi-rawi menjadi rawi yang thiqah dan rawi yang derajat hafalannya imam dan rawi yang derajat hafalannya pas-pasan dan rawi bahkan menjadi dhaif, bahkan dhaifun jiddan, tatafawatu, bertingkat-tingkat. Rawi-rawi menjadi derajat hafalannya imam bahkan terpuruk menjadi dhaif ataupun dhaifun jiddan bisabab masalah dhabtus sadr, permasalahan hafalan yang ada di hatinya. Maka telah kami misalkan dari tingkatan pertama, contoh dari imam-imam hufadz yang mereka masyhur di zaman Doeloe sebelum kita dan sebelum ejaan Suwandi. Maka mereka itu adalah para a'immah seperti Syu'bah ibnul Hajjaj. Maka dikatakan Syu'bah ibnul Hajjaj oleh para ulama seperti berkata Sufyan, dia adalah Amirul Mukminin fil hadis. Dan disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa Sufyan itu tidak ada duanya dalam pengetahuan ilmu rijal dan ilmu hadis, wa tasabutihi wa tangkiyatihi lirijal. Dan berkata bahkan Ayub As-Sikhtiyani yang usianya di atas daripada Syu'bah akan datang dari wasit, wa huwa farisu fil hadis. Dan ini laqab bagi dia, farisun fil hadis, maknanya dia panglima perang di ilmil hadis. Maka laqab-laqab seperti ini, Amirul Mukminin fil hadis dan juga farisun fil hadis, dia bagaikan panglima perang berkuda, pasukan kavaleri dari ilmil hadis. Maknanya dia tidak ada tandingannya dari segi hafalan. Bahkan disebutkan dari hafalannya, kata Muhammad ibn Sa'ad, kana thiqah ma'munan sabtan hujjah. Dan contoh yang lain seperti Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ibnu Uyainah dan Hammad ibnu Zaid dan Hammad ibnu Usamah. Maka ini contoh dari para a'immah. Kemudian kita telah contohkan juga rawi-rawi yang thiqah saja, tidak melebihi sampai kepada derajat imam. Maka kami contohkan As'as ibnu Abi Sya'sa, di mana dia dithiqahkan oleh para ulama dan tidak mencapai kepada derajat imam. Dan juga Al-Aswad ibnu Hilal.
disikohkan oleh para ulama dan tidak mencapai derajat imam. Dan kami misalkan pula dari rawi yang saduq hasanul hadis, yang mana dia pas-pasan, seperti Ibnu Ukhti Malik bernama Ismail Ibnu Abi Uwais, Ismail Ibnu Abdillah Ibnu Abi Uwais, maka telah disebutkan oleh para ulama, berkata Abu Hatim mahalluhu sidq wa kana mughaffalan, dan didhaifkan oleh para ulama seperti An-Nasa'i, dan disebutkan kedudukannya bahwa dia saduq, seperti kata Yahya Ibnu Ma'in, saduq dhaiful aql laisa bidzak. Alhasil ikhtilaf ulama padanya, dan kita bisa mengatakan dia saduq ataupun layyin, hadisnya lemah. Dan rawi-rawi yang lain seperti Sa'id Ibnu Abi Hilal Al-Laythi, yang dikatakan oleh Imam Abu Hatim la ba'sa bihi, maka ini pun menjadi contoh rawi yang hasan. Maka lafaz la ba'sa bihi menunjukkan dia rawi yang hasan. Dan begitupun contoh yang lain seperti Khalid Ibnu Makhlad Al-Qatawani, disebutkan oleh Imam Ahmad, hadis-hadisnya ada yang berkesendirian, namun dia, kata Abu Hatim, yuktabu hadithuhu, hadisnya bisa ditulis, saduqun lakinnahu yatashayya, kata Abu Daud As-Sijistani. Dan berkata Yahya Ibnu Ma'in ma bihi ba's, maka lafaz-lafaz seperti ini, la ba'sa bihi, ma bihi ba's, lafaz-lafaz yang derajatnya hasanul hadis, hafalannya pas-pasan. Maka berkata Ibnu Adi, wa huwa indi insyaallah la ba'sa bihi, maka ini lafaz-lafaz yang hafalannya pas-pasan. Kemudian telah kita sebutkan, ataupun sekarang akan kita sebutkan rawi-rawi yang hafalannya dhaif, di bawah dari standar. Dan kami akan memberikan contoh dari rawi yang dhaif ini dari segi hafalan. Yang hafalannya dhaif dan hafalannya dhaifun jiddan. Dan akan kami sebutkan juga sebab. Maka kami akan contohkan dua rawi yang hafalannya dhaif, yang mana dia asalnya rawi ini bisa jadi thiqah ataupun saduq. Kemudian terjadi perkara kepada dirinya sehingga dia didhaifkan. Maka ini kami akan sengaja memisalkan kasus seperti ini agar diketahui bagaimana seorang rawi bisa jadi dhaif karena sibuk dengan pekerjaan dunia. Di antaranya adalah Syarik, pakai kaf, Syarik Ibni Abdillah An-Nakhai Al-Kufi. Dia tinggal di Wasit. Maka rawi ini asalnya saduq, pas-pasan, bahkan disebutkan para ulama dulunya thiqah. Maka disifatkan oleh para ulama dia yukhti'u katsiran fataghayyara hifdhahu mundu waliyal qada. Kemudian dia disifati dengan rawi yang hafalannya rusak dikarenakan disibukkan dengan pekerjaannya menjadi hakim, menjadi qadhi. Qadhi itu kalau di zaman dulu yang bekerja sekarang di kejaksaan. Karena di zaman dulu semua perkara-perkara yang berhubungan dengan masyarakat langsung berhubungan dengan syariat Islam. Masalah pencurian, penipuan, masalah pendoliman, dan bahkan permasalahan perceraian dan yang lainnya. Maka urusannya kepada
para qudhah dan mereka alim ulama. Adapun di zaman now karena hukum-hukum perdata, maka jika ingin menjadi hakim ataupun qadhi di zaman now, kerja di pengadilan ya tinggal sekolah urusan hukum. Di kuliah politik dan hukum, maka nanti akan menjadi seorang hakim perdata. Melanggar pasal bla bla bla, ayat bla bla bla. Bukan berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun di zaman dulu, maka mereka para a'immah, orang-orang yang dipercaya agama dan hafalannya, bekerja sebagai qadhi. Dan kasusnya di sini Syarik ibni Abdillah, dulu seorang muhaddis. Kemudian dia ditugaskan, dijadikan mungkin oleh pemimpin amirnya menjadi qadhi, menjadi kepala bagian pengadilan yang setiap hari sibuk dengan urusan kaum muslimin, urusan pemalsuan tanah, urusan pembunuhan antara qabilah, maka sibuk. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama, karena saking sibuknya tidak murajaah dari ilmil hadis, maka dia meriwayatkan ilmul hadis, sibuk tanpa murajaah, periwayatan hadis-hadisnya semakin hari semakin parah karena sibuk bekerja dengan dunianya. Berkata Ya'qub ibnu Syaibah di Tarikh Baghdad, siqatun sadukun sahihul kitab radiul hifd muttaribah. Lihat bagaimana pertamanya dia siqah, saduk sahihul kitab, maka dari hafalan kitabnya bagus. Dan saduk, terpercaya dia. Bukan seorang yang hafalannya rusak karena misalnya dia pemalsu hadis, sengaja memasukkan hadis palsu, bukan. Bahkan asalnya siqah. Namun setelah itu radiul hifd muttaribah. Setelah itu hafalannya menjadi buruk dan muttaribah, guncang. Berkata juga Abu Ali Saleh ibn Muhammad Syarik saduk, walamma waliyal qada itaraba hifdahu wa qila ma yuhtaju ilaihi fil hadis alladhi yuhtaju bih. Maka Syarik dulunya saduk, pas-pasan hadisnya, sudah pas-pasan sibuk menjadi hakim, tidak murajaah. Walamma waliyal qada uturiba hifdahu, maka di saat dia sibuk dengan pekerjaannya, dengan dunianya, dengan profesinya sebagai pengacara atau hakim di zaman now, maka akhirnya dia sibuk tidak murajaah, itaraba hifdahu, maka hafalannya itaraba hifduhu, hafalannya guncang. Dan ini ucapan Imam Ibnu Sa'ad juga, kana Syarik siqah ma'munan katsirul hadis wa kana yaglatu katsiran. Maka dulu Syarik rawi yang siqah, dipercaya, banyak hadisnya. Namun karena sibuk dengan dunianya dan tidak murajaah, yaglatu katsiran, maka dia goncang hafalannya, banyak salahnya. Maka berkata Abu Hatim, sa'a hifdhuhu, sangat buruk ataupun telah buruk hafalannya. Dan disebutkan juga di Jarh wa Ta'dil, waqad kana lahu aghalid, dia mempunyai goltoh katsirah, mempunyai kesalahan-kesalahan yang banyak. Dan berkata Abu Zur'ah, kana katsirul khata sahibu wahmin wa huwa yaglatu ahyanan, maka dia akhirnya menjadi orang yang banyak kesalahannya dan banyak keraguannya. Maka inilah dari contoh rawi yang kita katakan tadi dhaif, karena